Ya, salam saudara-saudara. Pada saat ini saya akan berbicara tentang siapa yang terbesar. Sekali lagi, siapa yang terbesar? Maksudnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Karena hal ini pernah dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pada pasal 18, pada ayat yang pertama. Itu dikatakan begini, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudaraku, orang akan berpikir, yang terbesar di dalam kerajaan itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam kerajaan itu. Atau paling tidak para bangsawan, keturunan raja, atau apapun namanya. Itu biasanya begitu. Tapi ini kan kerajaan surga. Atau barangkali murid-murid berpikir, yang akan menjadi yang besar di surga dan yang terbesar di surga, mungkin dia pikir di antara salah satu murid-murid itu. Mungkin sudah kasih ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kerajaan surga itu berbeda dengan dunia ya. Kalau kerajaan surga mungkin yang pintar, yang punya pendidikan tinggi. Tapi kalau di dalam kerajaan surga tidak seperti itu. Itulah sebabnya Yesus menjawabnya ya, itu dengan jawaban yang sederhana sekali ya. Dia ambil anak kecil ya. Lalu kemudian dia berkata kepada murid-muridnya itu, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, perhatikan ini ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga, terus kemudian pengen yang menjadi yang terbesar barangkali, saudara-saudaraku yang kasih, yang bertobat, Yesus katakan, engkau harus bertobat. Duh, bertobat dikatakan seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Anak kecil itu kalau dia sudah melakukan kesalahan, ya, lalu kemudian dia bertobat minta maaf, ya, itu kesalahannya itu dilupakan, ya, dan dia juga mudah melupakan kesalahan orang lain. Itulah anak-anak, ya. Nah, orang dewasa kadang-kadang susah, ya kan, gitu kan, bisa memberikan maaf, tapi kadang-kadang itu diungkit-ungkit. Nah, itu yang Allah mau ya. Jadi bertobat itu action ya, melakukan ya, berbalik ya, dari salah berbalik tidak bersalah ya. Dari melakukan yang dilarang Tuhan berbalik melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua di sini dikatakan ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri. Ya, itu yang kedua ya. Jadi kalau kita benar-benar merendahkan diri seperti anak kecil ya. Kalau dimarahi, kalau difitnah dan lain sebagainya, nggak mudah tersinggung, nggak mudah mutung dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang rendah diri. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku ya. Itu artinya menyambut seorang anak seperti anak kecil. Anak kecil itu nakal dan lain sebagainya. Jadi itu diperlukan kesabaran ya. Jadi orang percaya harus sabar. Itulah sebabnya kalau ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, yang pertama bertobat ya. Yang kedua di situ dikatakan harus merendahkan diri, dan yang ketiga sabar ya. Seperti itu, percayalah Tuhan akan memberkati kita. Salam.